Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan membahas tentang memahami masalah penelitian, judul penelitian, dan merumuskan judul sesuai dengan masalah. Adapun analisis yang akan dilakukan yaitu analisis kesalahan makna dan kebahasaan pada penulisan teks biografi siswa SMA kelas 1 semester 2. Anggota dari kelompok 5 yang pertama, Seta Pratama Wiharja, kedua, Muhammad Afifi Hanif, ketiga, Alfa Julia, dan yang keempat, Siti Nur Salama. Beberapa pembahasan yang akan dibahas, yang pertama, masalah penelitian, kedua, judul penelitian yang akan dibahas oleh Seta, dan yang ketiga, rumusan judul penelitian yang akan dibahas oleh Muhammad Afifi Hanif, keempat, teks biografi yang akan dibahas oleh Alfa Julia, dan yang kelima, analisis yang akan dibahas oleh Siti Nur Salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seta Pratama Wiharja dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian masalah penelitian. Masalah penelitian secara umum dapat diartikan sebagai suatu kesenjangan antara kenyataan yang ada dengan yang seharusnya ada, serta antara harapan dan kenyataan. Menurut Stoner 1982, masalah-masalah dapat diketahui atau dicari apabila terdapat penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan, antara apa yang direncanakan dan kenyataan, adanya pengaduan dan kompetensi. Menurut Brata 1995, masalah merupakan kesenjangan antara harapan dengan kenyataan, antara kebutuhan dengan yang tersedia, antara yang seharusnya ada dengan yang seharusnya. Penelitian dimaksudkan untuk menutupi kesenjangan. Dapat disimpulkan bahwa masalah penelitian adalah pernyataan mengenai keterkaitan antara dua atau lebih variabel yang penemuan jawabannya dilakukan dengan melakukan bukti-bukti. Menurut Samsi 2016. Selanjutnya kita akan beralih materi mengenai pengertian judul penelitian. Pengertian judul penelitian yaitu merupakan pencerminan dari tujuan penelitian. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini dirumuskan dari masalah penelitian, atau dengan kata lain, tujuan penelitian itu merupakan jawaban sementara dari pertanyaan-pertanyaan penelitian. Maka judul penelitian juga mencerminkan masalah penelitian di dalam merumuskan sebuah judul. Judul merupakan identitas atau cerminan jiwa dari sebuah penelitian. Judul penelitian berupa kalimat pertanyaan yang terdiri dari kata-kata yang konkret, jelas, singkat, deskriptif, atau berkaitan atau berurutan. Dalam membuat judul penelitian, hendaknya bersifat menjelaskan diri, menarik sehingga orang-orang dapat menduga materi dan masalah apa yang akan diteliti, dapat memberikan gambaran global tentang arah, maksud, tujuan, dan ruang lingkup penelitian. Judul penelitian pada hakikatnya merupakan gambaran konseptual framework suatu penelitian. Fungsi utama dari judul penelitian bagi penulis atau peneliti adalah sebagai kompas dalam melakukan penelitian, sedangkan bagi pembaca, yaitu judul penelitian adalah menunjukkan hakikat daripada objek penelitian, wilayahnya, serta metode yang dipergunakan dalam melakukan penelitian atau menyusun tulisan. Sedangkan syarat-syarat dari judul harus bisa menarik minat peneliti. Judul yang menarik dan dimintai oleh peneliti akan memberikan motivasi tersendiri bagi peneliti untuk melakukan penelitian selanjutnya. Sekian penjelasan dari saya. Oke. Nama saya Muhammad Afifi Hanif, akan menjelaskan tentang rumusan judul sesuai masalah. Di sini rumusan masalah harus dilakukan dengan kondisi berikut. Pertama, masalah harus menjadi dasar bagi judul penelitian. Yang kedua, rumusan masalah harus merupakan dasar dalam membuat hipotesis. Yang ketiga, masalah biasanya dirumuskan dalam bentuk rumusan yang
hendaklah jelas dan padat. Yang keempat, rumusan masalah harus berisi implikasi adanya data untuk memecahkan masalah. Jadi itu saja, akan dilanjutkan oleh Mbak Alfa. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Alfa Julia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian teks biografi. Teks biografi adalah suatu tulisan yang mengulas mengenai kehidupan seseorang atau cerita hidup seseorang selama ia masih hidup. Biografi singkat hanya mengulas mengenai kenyataan-kenyataan yang terjadi di dalam kehidupan seseorang dan fungsi pentingnya kepada lingkungan. Di dalam penulisan teks biografi ini terdiri dari nama, tempat tanggal lahir, orang tua, tempat tinggal, jenjang pendidikan, prestasi yang telah diraih, dan sebagainya. Dalam analisis yang akan dilakukan, kita akan membahas tentang makna dan kebahasaan. Maksud dari makna ini adalah kesesuaian antara judul penulisan dan isi penulisan. Misal kita akan menulis biografi si A, tetapi isi dari biografi tersebut adalah si B. Dari situlah tidak ada kesesuaian makna atau tidak ada sinkronisasi antara judul dan isi penulisan. Sedangkan dari kebahasaan yaitu bagaimana penataan kata, penyusunan kalimat, tanda baca, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Salama. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis kesalahan makna dan kebahasaan pada penulisan teks biografi siswa SMA kelas 1 semester 2. Nah, untuk penelitian ini bertumpu pada KD Bahasa Indonesia SMA KD 3.15 yang berbunyi menganalisis aspek makna dan kebahasaan dalam teks biografi. Nah, dalam pelaksanaan penelitian ini, kelompok kami mengambil satu siswa SMA kelas 10 semester 2. Dalam penelitian, kelompok menggunakan metode kualitatif, di mana proses penelitiannya yaitu yang pertama kita melakukan pertanyaan terlebih dahulu kepada siswa apakah dia tahu mengenai teks biografi dan diminta untuk menjelaskannya. Nah, untuk yang kedua, siswa diminta untuk membuat teks biografi tentang dirinya sendiri. Nah, ini untuk contoh penulisan pertama, teks biografi tentang dirinya sendiri. Nah, untuk hasil dari penulisan teks biografi ini, kemudian kami cek, dan apabila ada kesalahan, maka kami meminta kembali untuk membuat teks biografi orang lain, bisa dari orang tua, kerabat, dan sebagainya. Dan ini untuk penulisan yang kedua mengenai biografi tentang orang terdekat mereka. Nah, dalam penyampaian kesalahan, kelompok menggunakan metode ceramah. Hal itu ditujukan untuk memberitahukan bagian mana saja yang salah dan bagian mana saja yang benar. Pastinya untuk pembenaran yang berhubungan dengan makna dan kebahasaan. Karena masih banyak dari siswa itu sendiri untuk penulisannya itu masih banyak yang salah, terutama pada penulisan huruf besar kecilnya juga. Nah, setelah membuat teks biografi, tulisan akan dicek kembali. Apabila tidak ada kesalahan, maka dapat dipastikan siswa tersebut sudah paham bagaimana menulis teks biografi, terutama dari segi makna dan kebahasaannya. Nah, selanjutnya untuk pembahasannya, ya dari analisis penulisan biografi yang dilakukan oleh siswa tersebut,
bahwa pada penulisan pertama dan penulisan kedua tidak ada kesalahan dalam segi makna, namun memiliki kesalahan dalam segi kebahasaan yang meliputi penyusunan kalimatnya, tanda bacanya, dan huruf besar kecilnya. Nah, menurut kelompok sendiri, untuk penulisan teks biografi dari siswa yang pertama yang benar yaitu sebagai berikut yang terdapat pada slide ini. Ini untuk penulisan teks biografi yang pertama yang sudah dibetulkan, dan ini untuk penulisan teks yang kedua yang sudah dibetulkan juga. Sudah, itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.